Jadi Isa al-Masih tidak dibunuh. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan dimiripkan dengannya. Jadi yang dibunuh itu, Bu, yang disalib itu kaum Hawariyun. Sebelum disalib, apa kata Isa? Wahai sahabatku, mau nggak kamu nanti mati disalib? Wajahmu dimiripkan dengan wajahku. Wajahmu dimiripkan dengan wajahku. Selamat bertemu kembali dengan saya dan shalom buat semua dimanapun kita berada. Kali ini teman-temanku lagi-lagi Ustadz membelok-belokkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan kita akan bahas dan kita akan luruskan hal ini, di mana dia berkata yang disalib itu adalah kaum Hawarium. Di mana dia berkata juga tentang Yesus. Waktu sebelum disalib katanya Yesus minta tolong kepada kaum Hawarium ini untuk menggantikan wajahnya agar mirip dengan dia dan menggantikan dia untuk mati di kayu salib. Ya, di kayu salib maksudnya ya. Mari kita langsung aja saksikan videonya sebelum kita lanjutkan pembahasan kita tentang Ustadz ini ya. Kita dengarkan bersama-sama. Mukminin, mereka boten beriman. Mereka tidak beriman. Sekarang sifat-sifat orang munafik itu banyak nggak di muka bumi ini? Banyak, Bu. Jika bicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika diberi amanah dia khianat. Ya, yang dibangun hanya bohong, bohong dan bohong. Ciri-ciri orang dusta Allah, dia udah nyala itu, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Coba lihat, Bu. Sama saja kamu memohonkan ampunan atau tidak memohonkan ampunan. Artinya kita minta ampun pun sama saja kok. Satu, untuk membantah kaum Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Isa al-Masih. Jadi Isa al-Masih tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan dimiripkan dengannya. Jadi yang dibunuh itu, Bu, yang disalib itu kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu 12 sahabat Nabi Isa alaihissalam. Sebelum disalib, apa kata Isa? Wahai sahabatku, mau nggak kamu nanti mati disalib? Wajahmu dimiripkan dengan wajahku. Aku ya Rasulullah, katanya. 3 kali diulang Rasulullah, aku ya Rasulullah. Akhirnya Allah mengangkat Isa al-Masih, roh dan jasadnya. Sampai kapan? Sampai menjelang diturunkan. Tapi imbalannya kelak bersamaku di sorga. Jadi pandangan Islam, orang yang mati disalib itu ahli sorga, ahli jannah. Kenapa? Dia ikhlas, mau bersedia disalib pengganti Isa al-Masih. Jadi iman kita sebatas mengimani bahwa yang disalib bukan Isa al-Masih. Soal dikatakan itu si anu, tidak ada kewajiban kita mengimaninya. Misalnya Yudas Iskariot, kan ada begitu informasi. Di tafsir Ibnu Katsir, ya, saya temukan penjelasan tidak ada kewajiban kita mengimani nama-nama tertentu itu. Yang ada, yang disalib itu salah satu kaum Hawariyun. Ada sahabat terdekat 12 orang sahabat Isa al-Masih, Bu. Soal dia Yudas Iskariot segala macam. Jadi teman-teman, kita sudah dengarkan pernyataan Ustadz ini, di mana tadi kalau saya perhatikan dari awal perkataannya, memang sudah ketahuan dia membelok-belokkan. Kenapa saya katakan belok-belokkan? Karena dia berkata mereka betul beriman. Kemudian dia berkata lagi, teman-teman, mereka tidak beriman. Nah, memang teman, yang benar itu tetaplah benar. Yang lurus itu tetaplah lurus. Tidak
bisa dibelok-belokkan lagi. Nah, akhirnya ketahuan. Lalu dia katakan, teman-teman, Yesus tidak dibunuh dan tidak disalibkan, melainkan katanya diliritkan dengannya. Nah, teman-teman, lucu. Kalau kita bertanya kepada dia, di mana tertulis ayatnya? Di mana dalam Alkitab tertulis ayat yang seperti disampaikan oleh Ustadz ini? Nah, saya berani jamin ini tidak ada, teman-teman. Ya, saya berkata ini tidak ada. Di mana ayatnya tertulis di dalam buku kehidupan atau di dalam Alkitab, Yesus itu tidak disalibkan. Ya, Yesus itu tidak mati, melainkan didiritkan katanya dengannya. Nah, lucu. Kok jadi orang luar yang lebih tahu? Sedangkan kami orang Kristen, anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan, kami tidak tahu hal itu karena nggak ada tertulis. Jadi jangan belok-belokkan. Tolong, jangan dibelok-belokkan, Pak. Ya. Jadi katanya siapa yang mati katanya? Kamu Hawarium. Itu katanya. Kemudian katanya Yesus katanya sebelum disalib, teman-temanku, dia berkata katanya kepada kamu Hawarium ini, maukah engkau mati menggantikan aku disalib? Dan wajahku dan wajahmu biar dimiripkan. Pertanyaannya, di mana lagi tertulis? Dan apakan waktu itu supaya mirip seperti apa kira-kira? Apakah dioperasi? Ada dokter spesialis? Ya, saya rasa dulu belum ada operasi. Jadi nampak kali ini dibelok-belokkan, dibuat-buat kebohongan yang dibuat dalam hal membahas Yesus ini. Coba teman, katanya yang disalib itu adalah kamu Hawarium. Bahkan Yesus meminta katanya, apakah kamu mau mati menggantikan aku disalib? Kalau sama saya ditanya pada waktu itu, pasti saya cepat-cepat menjawab, teman. Saya tidak mau. Alasannya kenapa saya tidak mau? Karena saya tidak mampu seperti Yesus. Karena saya manusia biasa. Dan saya tidak mau mati dulu. Ya? Lucu banget kan kalau kita mikir-mikir, teman. Apa nggak ada bahasan lain lagi? Nggak ada yang dibahas yang lain lagi? Ya kalau bahas Yesus tak apa-apa, tapi jangan belokkan. Yang tidak ada ditulis di Alkitab, jangan ada-adakan. Nah, ini tidak benar, teman. Ini tidak ada pernyataan ini di dalam Alkitab. Kemudian katanya, kamu Hawarium itu adalah teman Yesus yang dekat kepada Yesus. Nah, ini dia teman yang berusaha membelokkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan pernyataannya itu tadi, ya, dia katakan sebelum Yesus disalib. Dan dia bertanya dulu kepada kamu Hawarium, maukah kamu? Berarti Yesus ada disalibkan, tapi tidak diakui kebenarannya. Makanya saya katakan, ketahuan juga. Yang lurus itu tetaplah lurus, yang benar itu tetap benar, yang terang itu tetap terang, yang gelap itu tetap gelap. Itu loh teman-teman, yang aku maksud ya. Kemudian lagi teman-teman, dia berkata, Yesus diangkat bersama rohnya dan jenazahnya. Menjelang hari diturunkan kembali katanya. Berarti Yesus ada terangkat. Dengan tidak cara langsung, ini ketahuan kebenarannya teman. Wow. Sangat lucu teman. Ya. Saya juga mendengarkan video ini dan saya ulang-ulang karena ya menurut saya, waduh. Tak usah dilanjutkan ya. Sungguh luar biasa kalau kata saya. Nah, menjelang hari diturunkan kembali. Diangkat katanya.
Yesus bersama rohnya dan jenazahnya. Berarti Yesus ada mati. Jadi kenapa Anda belok-belokkan? Bila kamu hawarium lah. Berarti Yesus ada diangkat. Dan memang Yesus akan turun kembali. Katanya juga tadi orang yang mati di kayu salib itu, yang disalib itu orang ahli sorga. Memang yang mati di salib itu hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Hanyalah Yesus yang telah, hanyalah Isa yang telah bersedia untuk itu. Inilah dia kebenarannya. Saya percaya itu tidak ada tertulis. Ya? Saya bertanya sekali lagi, di mana ayatnya? Ditulis dalam Alkitab. Dan saya berani jawab, itu tidak ada. Itu artinya yang tidak ada dibuat-buat dengan Pak Ustadz ini. Jadi saya berpesan, supaya jangan lagi Anda membelok-belokkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Atau Alkitab atau kepercayaan kami orang Kristen. Tolong jangan dibelok-belokkan, Pak. Untuk Pak Ustadz yang satu ini, saya berpesan, berhentilah Anda untuk membelok-belokkan kebenaran Tuhan atau iman orang Kristen. Jadi teman-teman, kita sudah saksikan gimana mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran Tuhan. Dan mari bagi kita orang-orang percaya tetap kuat, tetap bertekun, tetap percaya, dan tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Semoga video ini dapat membuka rohani kita untuk lebih lagi bangkit, untuk lebih lagi dekat, dan untuk lagi mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita terus mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih sudah bersama dengan saya, dan saya mohon teman juga supaya kita tetap jaga hati dan kita tetap jaga rohani-rohani kita agar tidak terjemarkan oleh hal-hal apapun yang dunia ini katakan tentang iman kita. Mari tetap pegang. Yesus adalah juru selamat pribadi kita yang sanggup mengubah hidup kita, yang tidak berarti menjadi berarti di hadapan Tuhan, karena Yesus yang memberikan hidup yang kekal bagi kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.